Sengketa rumah dan lahan yang kini menjadi lokasi rumah makan Padang Hidayah di kawasan Jembatan Batu, Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, resmi dilaporkan ke polisi. Laporan pengaduan itu diajukan ahli waris almarhum Matthijs Soplanit melalui tim kuasa hukum ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada 26 Mei 2026. Dalam laporan tersebut, ahli waris menduga terjadi penjualan sepihak terhadap aset warisan keluarga tanpa persetujuan seluruh pihak yang memiliki hak. Kuasa hukum pelapor, Brian Karyu bersama tim, bertindak atas nama Kenje Soplanit selaku salah satu ahli waris keluarga Soplanit. Mereka melaporkan sejumlah pihak terkait dugaan penguasaan dan penjualan tanah serta bangunan yang berada di kawasan Benteng Jembatan Batu. Brian menjelaskan objek sengketa berupa tanah dan rumah seluas 255 meter persegi yang saat ini digunakan sebagai tempat usaha rumah makan Padang. Dalam laporan dijelaskan, keluarga Soplanit telah menempati rumah tersebut sejak puluhan tahun silam. Tanah itu disebut dibeli secara bertahap dari pemilik awal, Andreas Pesiwarisa, sejak 1985 hingga 1990 dengan nilai 5 juta rupiah pada masa itu. Meski akta jual beli nomor 21 tahun 1990 tercatat atas nama Johan Tommy Soplanit, pihak keluarga mengklaim pembelian dilakukan untuk kepentingan seluruh ahli waris almarhum Matthijs Soplanit. Perselisihan keluarga mulai muncul setelah rumah dan bangunan itu disewakan kepada pihak lain untuk dijadikan tempat usaha. Kondisi itu kemudian memicu sengketa warisan di internal keluarga Soplanit. Ahli waris menyebut persoalan tersebut sebenarnya sempat diselesaikan melalui kesepakatan damai pada 26 Januari 2024 di kantor pertanahan Kota Ambon. Dalam kesepakatan itu ditegaskan bahwa tanah dan bangunan di Benteng Jembatan Batu merupakan hak bersama seluruh ahli waris. Selain itu, apabila aset dijual, maka seluruh proses penjualan dan pembagian hasil wajib dibicarakan bersama. Namun belakangan, pihak pelapor mengaku mengetahui aset tersebut diduga telah dijual senilai 1,5 miliar rupiah tanpa pembagian hasil sesuai kesepakatan. Tak hanya itu, pelapor juga menyoroti munculnya akta jual beli baru tertanggal 30 Desember 2025 yang dibuat di hadapan notaris. Dalam dokumen tersebut disebut terjadi transaksi senilai 5 juta rupiah antara pihak terlapor dengan pihak lain yang diduga bukan pemilik sah lahan. Kuasa hukum pelapor menduga akta baru tersebut dibuat untuk menghilangkan asal-usul kepemilikan tanah warisan keluarga. Selain dugaan penjualan sepihak, ahli waris juga mempertanyakan adanya surat dukungan tertanggal 21 Februari 2026 yang disebut mengatasnamakan ahli waris lain. Padahal, pelapor mengaku tidak pernah mengetahui maupun memberikan persetujuan atas surat tersebut. Karena itu, pihak keluarga meminta polisi mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat dalam proses penjualan aset warisan tersebut. Hingga kini, laporan pengaduan tersebut masih menunggu tindak lanjut dari pihak kepolisian.